Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti. Kita kali ini akan membahas sifat-sifat operasi hitung dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah belajar, kita bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dengan benar dan bisa melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Nah, ini beberapa sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini pun hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang sifat ketiga, distributif atau penyebaran. Berlaku distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama, kita akan bahas dahulu sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dan perkalian bentuk umumnya seperti ini. Ya, sifat komutatif pada penjumlahan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ya. Kemudian pada perkalian pun begitu. A kali B itu sama aja hasilnya dengan B dikali A. Jadi ditukar posisi A dengan B itu hasilnya sama. Contoh ya di sini 25 ditambah 60 itu sama hasilnya dengan 60 ditambah 25. Ya. Kemudian atau 35 dikali 50 sama dengan 50 dikali 35. Contoh lainnya, 86 ditambah 19, ya, ditukar posisinya sama dengan ya 19 ditambah 86. Hasilnya sama-sama 105. Ini pada penjumlahan. Kemudian 25 dikali 6 sama dengan 6 dikali 25. Hasilnya sama-sama 150. Ini yang terhadap perkalian. Jadi posisi bilangannya ditukar itu hasil tidak berubah ya. Jadi 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 hasilnya sama-sama 3. 1 kali 2 dengan 2 kali 1 hasilnya sama-sama 2. Selanjutnya asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau ada 3 bilangan ditambahkan ya dijumlahkan boleh ya A ditambah B terlebih dahulu, hasilnya ditambahkan dengan C. Boleh juga ya A-nya di luar dulu, yang ditambahkan B dengan C-nya dahulu, baru nanti hasilnya tambahkan dengan A. Begitu juga pada perkalian, boleh ya A dikali B terlebih dahulu, hasilnya kemudian dikalikan dengan C, atau A dikalikan dengan hasil perkalian dari B dengan C. Nah ini hasilnya sama saja. Ya. Contoh di sini 16 ditambah 34 dalam kurung tambah 37 tambah 72. Ini hasilnya sama dengan 16 di luar kurung ya. Dalam kurungnya 34 ditambahkan dengan 72, baru nanti hasilnya tambah 16. Itu sama ya. Kemudian atau yang perkaliannya 15 dikali 25 dalam kurung, hasilnya nanti dikali 40 itu sama dengan 15 dikali dalam kurung 25 dikali 40 dulu. Ya. Kita lihat contohnya. Yang perkalian 35 dikali 15 ya. Kemudian nanti hasilnya dikali 40. 35 dikali 15 hasilnya 525. Kemudian dikalikan dengan 40. Ya, hasilnya 21.000. Nah, atau 35 kita keluarkan terlebih dahulu, yang kita kalikan 15 dikali 40 dulu. Ya. Dan 35 kita salin, 15 dikali 40 itu 600. Kemudian 35 dikali dengan hasil dari 15 kali 40 tadi yaitu 600 sama dengan sama-sama 21.000. Ya. Kemudian yang kedua yang penjumlahannya
102 ditambah dengan 64 dalam kurung nih, tambah 84. Atau 102 ditambahkan dahulu dengan 64, baru nanti hasilnya ditambah 84. Itu sama ya. Kalau yang ini 102-nya belakangan, yang 64 ditambah 84 itu 148. Dijumlahkan hasilnya 250. Kalau yang ini dijumlahkan dulu 102 tambah 64 itu 166. Kemudian ditambahkan hasilnya dengan 84 juga hasilnya sama-sama 250. Untuk distributif ya atau penyebaran, perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Bentuk umumnya kalau terhadap penjumlahan A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Ya, nih A kali B tambah A kali C. Yang pengurangan, ya A dikali B dalam kurang C, maka sama dengan A kali B, nih, dikurang A kali C, yang ini. Ya, jadi kalau di sininya penjumlahan, maka di sininya juga penjumlahan. Kalau di sininya pengurangan, maka di sininya pun pengurangan. Ya. Contoh ya di sini, 12 dikali dalam kurung 38 tambah 61, itu sama dengan 12 kali 38 tambah 12 kali 61. Ya, atau untuk yang pengurangannya, 35 dikali 24 dikurang 18 itu sama dengan 35 dikali 24 dikurang 35 dikali 18. Nah, contoh berikutnya, ya, 28 dikali 41 tambah 24, ya, sama dengan 28 dikali 41 tambah 28 dikali 24, ditambah ya. Nah, kalau yang ini 28 dihitung dulu, 28 dikalikan dengan dihitung dulu ini dalam kurung 41 tambah 24, yaitu 65. 28 dikali 65, 1820. Sedangkan ini dikalikan dulu, 28 kali 41 yaitu 1148. Ditambah dalam kurung ini 28 dikali 24 dijumlahkan dulu dikalikan dulu yaitu 672. Hasilnya kemudian ditambahkan jadi 1820 sama. Selanjutnya ya 32 dikali 67 dikurang 17. Jadi sama dengan 33 dikali 67 ya dikurang dengan 33 dikali 17. Kalau yang di sebelah kiri, 33 dikalikan dengan dalam kurung nih, ini dikurangi dulu. 67 dikurangi 17 yaitu 50. Ya. Kemudian 33 kali 50 adalah 1650. Kalau yang di kanan, kita kalikan dulu 33 dikali 67 yaitu 2211. Dikurang dengan 33 dikalikan 17 yaitu 561. Hasilnya pengurangan ini adalah 1650 juga. Jadi hasilnya sama ya. Apa sih manfaat sifat-sifat operasi hitung yang barusan kita pelajari? Ya, manfaatnya adalah memudahkan kita. Ya, jadi memudahkan kita dalam melakukan operasi hitung, baik pada penjumlahan atau perkalian. Jadi kadangkala kita mendapatkan operasi hitung, penjumlahan atau perkalian itu lebih mudah kalau kita menggunakan sifat-sifat operasi hitung tadi. Contoh ya, nih 5 ditambah 5 tambah 9 ini, yang kanan 5 tambah 5 dulu, baru ditambahkan 9. Mana yang lebih mudah? Tentunya yang lebih mudah ini ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan sifat tersebut, kita bisa tukar pengelompokannya. Yang tadinya kita kelompokkan 5 dengan 9, menjadi kita kelompokkan 5 dengan 5. Ya. Kemudian yang berikutnya, 2 dikali 5 kali 18. Nah, ini supaya lebih mudah, kita kelompokkan 2 dengan 5. Jadi 2 dikali 5. Ya. Baru hasilnya nanti dikalikan 18. Ini tentunya lebih mudah ya. Yang atas, 5 tambah 5 itu 10, tambah 9 adalah 19. Itu kan lebih mudah ya. Yang bawah pun demikian. 2 kali 5 itu 10, dikali 18, 180. Jadi lebih mudah. Selanjutnya, untuk operasi hitung campuran.
Jadi kadangkala kita akan menemukan operasi hitung yang mencakup ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada dalam kurung, dan lain sebagainya. Nah, urutannya, jadi ada urutan ya dalam mengerjakan operasi hitung campuran. Yang harus diperhatikan, urutannya yang pertama adalah operasi dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada operasi hitung campuran yang mengandung tanda kurung, ya, maka itu yang di dalam kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan setelah tanda kurung tidak ada lagi. Ya. Nah, mana duluan, perkalian atau pembagian? Perkalian dan pembagian adalah setingkat. Jadi yang kita kerjakan adalah yang dari kiri. Kalau perkalian ada di kiri, berarti perkalian duluan. Tapi kalau yang pembagian yang di kiri dibanding dengan perkalian, maka pembagian dahulu. Dan yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Ini pun penjumlahan dan pengurangan setingkat juga. Jadi yang duluan adalah yang dari kiri. Kita lihat penerapannya ya. Nah, contoh, tentukan hasil dari 600 ditambah 80 dikali negatif 9 ditambah 1800 dibagi 25. Ini kan ada tambah, ada kali, ada tambah, ada bagi. Ya, kurung di sini bukan operasi ya, tetapi kurung di sini hanya memisahkan negatif 9 dari tanda kali. Nah, kita lihat yang dikerjakan dahulu di sini ada tambah, kali, tambah, bagi, tidak ada kurung. Berarti yang dahulu adalah kali dan bagi. Mana duluan, kali atau bagi? Karena kali ada di kiri, maka yang lebih dahulu ada yang di kiri, yaitu kali. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu ini. Ya, ini di sini. Nah, kita salin yang depan, jadi 600 ditambah hasil perkalian dari 80 dikali negatif 9 adalah negatif 720, tambah 1800 dibagi 25. Nah, kita lihat sekarang tinggal tambah, dan bagi. Maka selanjutnya yang dikerjakan adalah bagi. Yang depannya kita salin lebih dahulu 600 ditambah negatif 720, kemudian kita hitung yang dalam kurung. 1800 dibagi 25 adalah 72. Sekarang tinggal tambah dan tambah, maka yang depan terlebih dahulu ditambahkan yaitu negatif 120, tambahkan 72, jadi hasilnya negatif 48. Selanjutnya contoh berikutnya 25 dikali 90 tambah 4.500 dibagi negatif 9 ditambah negatif 16 dikali 60. Nah, ini pun kita kerjakan lebih dahulu kali, ya karena nggak ada yang kurung. Kali yang paling kiri. Ya, dikalikan dulu 25 dikali 90 adalah 2.250. Salin yang belakangnya tambah 4.500 bagi 9, bagi negatif 9 ditambah negatif 16 kali 60. Nah, selanjutnya ada tambah, bagi, tambah, kali. Oh, berarti bagi. Ya. Salin yang depan, 2.250, 4.500-nya dibagi dengan negatif 9, yaitu negatif 500, tambah negatif 16, ya, dikali 60. Nah, tinggal tambah, kali. Nah, berarti yang dikerjakan kali. Yang depan kita salin, yang negatif 16 dikali 60, negatif 960. Kemudian, sekarang yang dikerjakan yang tambah yang depan. Ya. 2.250 ditambah negatif 500 adalah 1.750 ditambahkan dengan negatif 960 yaitu 790. Nah, ini ada contoh ya, latihan soal dari buku. Kita lihat contoh nomor 1. Ya, di sini. Di sini kita lihat 150 dikurang 100 dibagi dengan negatif 2. Ada kurang, ada bagi, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang bagi. Yang depan kita salin, jadi 150 dikurang hasil dari 100 dibagi negatif 2, yaitu negatif 50. Nah, hasilnya kemudian kita tambahkan ya, kurang negatif berarti tambah ya, jadi sama dengan 200. Seperti itu. Silakan yang lainnya dikerjakan untuk menambah pemahaman. Demikian pembahasan
mengenai sifat-sifat operasi hitung dan tata cara penyelesaian operasi hitung campuran. Semoga bermanfaat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.